Oke, oke. Salam hangat, mahasiswa. Selamat datang di inisiasi ke-8. Jadi ini adalah inisiasi terakhir kita, di mana di sini akan membahas tentang penggunaan teknologi informasi dalam mendukung proses-proses pada rantai pasok, gitu ya. Di sini, kalau secara singkatnya, bahwa tanpa informasi, seorang manajer hanya dapat membuat keputusan secara buta, artinya tidak berdasar. Nah, dengan informasi, seorang manajer akan memahami rantai pasok itu sendiri, gitu ya. Nah, capaian umum dari mata kuliah ini, gitu ya, mahasiswa mampu menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi dalam rantai pasok. Nah, secara khususnya Anda diharapkan mampu menjelaskan pentingnya informasi dan teknologi informasi dalam suatu rantai pasok, bagaimana setiap manajer rantai pasok menggunakan informasi pada level yang tinggi, serta menjelaskan kegunaan utama dari teknologi informasi dalam rantai pasok dan proses-proses yang dilakukan. Seperti biasa, sumbernya dari buku manajemen rantai pasokan, tapi untuk mengerjakan diskusi, saya harapkan Anda membaca juga dari buku lain, dari e-book, dan juga dari jurnal, baik secara nasional maupun internasional. Ya, nah ini adalah sesi terakhir, jadi diharapkan Anda mengerjakan semua tugas-tugas dan diskusinya, latihan soalnya, dan persiapan juga untuk ujian akhirnya, gitu ya. Semoga semester ini Anda semua mendapatkan nilai yang terbaik. Gitu ya. Oke, saya akan share terkait video pengantar untuk materi kali ini. Mohon disimak dengan baik ya. Oke, modul ke-9 mengenai teknologi informasi dalam rantai pasok. Ya. Ya. Dasar-dasar teknologi informasinya. Nah, pentingnya teknologi informasi dalam rantai pasok, ada beberapa eh, informasi ya agar berguna gitu ya. Itu mempunyai beberapa karakteristik gitu ya. Pertama, harus akurat informasinya. Yang kedua, harus dapat diakses tepat waktu dan informasinya juga harus benar. Ini informasi digunakan perusahaan dalam membuat berbagai macam keputusan mengenai persediaan, transportasi, serta fasilitas dalam rantai pasok seperti untuk tadi ya persediaan gitu ya, bagaimana mengambil keputusan yang optimal, terus untuk transportasi, bagaimana rutenya, mode pengirimannya, dan lain-lain, serta misalkan fasilitas gitu, jadi menentukan lokasinya di mana, kapasitasnya seperti apa, penjadwalannya juga seperti apa. Proses makro dari rantai pasok. Kunci utamanya ada 8. Pertama, Customer Relationship Management. Ini apa saja penjelasannya nanti silakan kalian baca. Tentang Customer Service Management juga itu silakan kalian baca. Demand Management atau permintaan dari manajemennya. Ini disesuaikan dengan konsumen biasanya. Nanti silakan kalian baca. Pemenuhan ordernya atau order fulfillment-nya. Manufacturing flow management gitu, menentukan kebutuhan proses produksinya ini seperti apa nanti kalian baca. Supplier relationship management, ini pengelolaan dengan supplier. Yang ketujuh adalah product development and commercialization, ini pengembangan produknya, nanti bisa kalian baca. Dan yang terakhir, yang kedelapan, returns managementnya. Ini pengaturan produk-produk yang dikelola, gimana penarikannya, seperti itu. Nanti kalian baca. Gitu ya. Dari sudut pandang perusahaan, proses dalam rantai pasok dikategorikan dalam 3 daerah. Nah, di sini menggambarkan proses rantai pasoknya seperti ini, ya, diklasifikasikannya. Pertama ada CRM, Customer Relationship Management. Ini proses yang berfokus pada interaksi aliran bawah antara perusahaan dengan pelanggannya. Yang kedua ada Internal Supply Chain Management. Ini fokus pada operasi internal dalam perusahaan.
Jadi yang tadi adalah perusahaan yang pelanggan, kalau ini yang kedua adalah fokus internal perusahaannya. Yang ketiga supplier relationship management. Nah, ini fokus dengan suppliernya gitu ya. Jadi aliran antara perusahaan dengan pemasok. Ya, ada tiga ya spesifikasikannya. Nah, dalam mempengaruhi proses rantai pasok itu ada yang namanya Transaction Management Foundation. Nah, ini adalah perangkat lunak yang dipakai yang meliputi dasar dari sistem ERP, yaitu Enterprise eh, eh, ERP, gitu ya, enterprise-nya, gitu ya. Komponennya di dalamnya itu ada eh, finansial, sumber daya manusia, jadi diintegrasikan ya. Eh, saya lupa apa ya. Enterprise Resource gitu. Ya, Enterprise Resource Planning gitu ya, ERP gitu ya. Nah, jadi ini digabungkan di dalamnya tuh komponen-komponen seperti finansial, SDM, operation. Nah, ini jadi saling apa namanya terintegrasi di dalamnya menggunakan struktur software gitu ya. Jadi ada softwarenya yang memang mengintegrasikan semua sistem yang ada di dalamnya. Nah, TMF gitu ya atau Transaction Management Foundation ini dibutuhkan untuk ketiga proses makro dan untuk komunikasi satu dengan lainnya. Jadi tadi yang tiga tadi ya ada CRM, Customer Relationship Management, ada Internal Supply Chain Management dan Supplier Relationship Management. Ini digabungkan gitu agar saling berkomunikasi, saling terintegrasi yang dinamakan namanya tadi Transaction Management Foundation atau TMF. Pentingnya proses makro gitu. Jadi perusahaan kalau semakin dekat dengan kinerja rantai pasoknya, ini akan memperlihatkan proses dari makro itu sendiri. Nah, jadi eh, si perusahaan bisa fokus pada proses internal, gitu ya. Perkembangan selanjutnya perusahaan juga fokus pada seluruh rantai pasok tadi untuk memperoleh kinerja yang lebih baik, gitu ya. Itu pentingnya proses makro. Nah, proses makro diterapkan pada evolusi software. Nah, contohnya ini ada kegagalan yang tidak fokus dalam proses makro, misalkan B2B market gitu ya. Nah, terus perusahaan software di belakang pasar juga punya masa-masa sulit gitu ya. Jadi maksudnya di sini sebenarnya eh, proses makro ini gitu ya di software ini pertama kenapa gitu ya harus ada gitu ya. Tadi kegagalan adanya kegagalan tahun 99 sama 2000 gitu ya. Jadi rantai pasoknya ini nah akibatnya ketidakfokusan dari proses makro itu sendiri bisa menyebabkan kegagalan pasar. Yang kedua software-software nih gitu ya ketika pemain utama contohnya Ariba gitu ya kehilangan 95% puncak pasar. Nah, ini kesulitan nih, gitu ya. Jadi semuanya sistemnya dirubah menjadi software, gitu, ya, menggunakan software untuk fokus pada proses makro. Nah, software ini kan berkembang, gitu ya, dengan perkembangan proses makro. Nah, biasanya menggunakan ERP, gitu ya, software ERP ini berhasil mengembangkan integritas data dalam rantai pasok. Nah, ERP ini dia macam-macam nanti ada ERP untuk finansial, marketing, manajemen dan lain sebagainya, gitu ya. Itu yang mengintegrasikan, gitu ya. Jadi senilai sesungguhnya dari software ERP ini ketika penggunanya dapat meningkatkan ketiga proses makro tadi ya gitu ya. Jadi customer relationship management itu berarti pelanggan dengan perusahaan atau perusahaan dengan pelanggan. Yang kedua internal berarti di dalam perusahaannya sendiri. Yang ketiga adalah supplier. Gitu ya. Nah, faktor yang menentukan keberhasilan dari perusahaan software ini gitu ya. Pertama dari sisi kinerja fungsionalnya tadi gitu ya. Ada kriteria-kriterianya kan, ada tiga kinerja fungsional, integritas dan proses makro lainnya. Jadi integrasi, sorry, integrasi jadi menggabungkan. Dan yang ketiga adalah kekuatan dari ekonomi perusahaan software itu sendiri gitu ya. Dari ekosistem, sorry, seperti itu. Nah, proses makro dalam rantai pasok. Nah, kuncinya gitu ya. Pertama adalah CRM nih, Customer Relationship Management. Nah, di CRM ini meliputi pemasaran gitu ya. Ada penjualan, ada juga pelayanan atau pusat panggilan atau call center,
Ada juga manajemen pemesanan. Nah, kunci ini yang memang diintegrasikan dalam ERP tadi gitu ya. Jadi apa saja yang diintegrasikan di dalam di CRM ini meliputi tadi pemasaran, penjualan, gitu, call center, manajemen pemesanan, seperti itu. Sedangkan untuk internal supply chain, ini dari mulai perencanaan kan di internal ya, berarti meliputi perencanaan strateginya, permintaannya, terus pemenuhan pemesanannya, penawarannya, perencanaan penawaran, dan bidang pelayanan itu sendiri. Tuh. Nah, terakhir dalam supply relationship management, ini proses utamanya ada desain kolaborasi, terus sumbernya, negosiasinya seperti apa, pembelian dan kolaborasi penawaran. Biasanya gitu ya, eh, para pemain bidang yang fokus pada SRM, supply gitu ya, supply relationship management, supplier gitu ya, ini mengembangkan area fungsionalnya saja biasanya. Nah, ini juga salah satu dari daya tarik. Nah, gitu ya. Jadi ada ingat ada ISCM, ada SRM ya, ada juga CRM gitu ya. Itu dalam Transactional Management Foundation. Nanti bisa kalian baca. Nah, ini mengenai TMF-nya, nanti sejarahnya bisa kalian baca gitu ya. Eh, Masa depan teknologi informasi dalam rantai pasok ada dua jalur potensial gitu ya yang dapat dilakukan perusahaan untuk memasuki pasar. Pertama, melalui penciptaan fungsionalitas superior ini jadi fungsionalitasnya lebih spesifik gitu ya. Yang kedua adalah pengembangan produk yang terintegrasi. Ini meningkatkan antara proses pertalian di dalam proses makro itu sendiri, yaitu ada CRM, ESCM, dan SRM, dan itu semua adalah diintegrasikan dinamakan dengan TMF ya gitu. Prakteknya gitu ya seperti apa nanti bisa kalian baca gitu ya seperti itu. Nah, itu saja untuk video pengantar kali ini. Sekali lagi saya doakan semoga nilai kalian bagus gitu ya dan mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, sampai jumpa di semester selanjutnya. Mudah dan semoga kalian tetap semangat ya. Terima kasih, sampai jumpa.